Nah oke, video kali ini saya akan mereview motor Matic dari Yamaha kelas 250 cc. Ya pasti kalian sudah tahu ya motor apa itu sesuai thumbnail. Yamaha X-Max 250. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Motor ini adalah motor kelas maxi dari Yamaha untuk kelas 250 cc ya, dimana salah satu dari keluarga maxi skuter, yaitu ada NMAX, kemudian T-Max, dan juga kalau nggak salah ada V-Max juga ya. Nah ini yang istilahnya nomor 3 lah. Motor ini saya pinjam dari salah satu teman ya, yaitu Mas Adam. Instagramnya di sini, kalian bisa follow ya. Nah motor ini sebenarnya sudah lama ya di Indonesia, kalau nggak salah mulai tahun 2017 itu sudah hadir. Tapi sampai tahun 2022 ini belum ada facelift ataupun ganti generasi ya. Nah sebenarnya ini ada beberapa modifikasi yang dilakukan oleh Mas Adam. Nah untuk basis warnanya itu di gambar ini. Kemudian di sini diganti ya, dari bodinya itu warnanya jadi warna silver. Ini lebih ke silver doff sih daripada silver metallic atau mungkin silver satin. Jadi seperti ini ya. Oke, kita bahas dulu dari desain secara menyeluruh ya. Pertama dari yang depan. Untuk bodi depan ini saya sangat suka ya, dimana seperti Predator. Kalau kita lihat, nah seperti Predator, seperti Alien juga sih, karena bodinya itu lumayan mendominasi dan lampunya itu cenderung lebih minimalis ya, atau bisa saya bilang itu nggak terlalu banyak lekukan-lekukan seperti di kompetitornya, yaitu Honda Forza 250. Jadi kelihatannya lebih sporty dan lebih gahar sih kalau saya berpendapat. Tuh kalau kita lihat dari sini ya. Tuh, jadi kesannya itu motornya itu apa ya, gagah, tinggi gitu ya. Kita lihat dari bodinya sini. Tuh bodinya dia meruncing seperti itu. Kemudian lampunya di sini ada kanan kiri ya, masing-masing 2. Ini untuk empat-empatnya ini ya, 2 sisi kanan dan 2 sisi kiri ini lampu dekat semua. Dan di sini ada DRL. Ini sudah LED ya. Dan juga untuk lampu jauhnya ada di sini. Untuk lampu sein dia seperti di keluarga maxi yang lain, berada di bawah seperti itu. Saya coba nyalakan aja ya. Nah seperti ini ya nyala lampunya. Untuk yang lampu dekat dan juga DRL dia sudah LED. Nah ini untuk lampu jauhnya seperti ini. Kemudian untuk lampu hazard, nah lampu hazardnya seperti ini ya. Ini lampu hazardnya nggak terlalu terang karena sama yang punya kalau nggak salah ini diberi lapisan smoke ya. Jadi kesannya itu lebih gelap. Tapi dengan dimensi sebesar itu sih kayaknya di malam hari masih sangat kelihatan kok. Nah mumpung mesinnya hidup dan lampunya menyala, saya akan perlihatkan pada kalian untuk lampu belakangnya ya. Nah untuk lampu belakangnya seperti ini, bisa kalian lihat. Untuk lampu belakangnya ya, dia di sini, jadi penggaris seperti ini. Kemudian untuk bagian yang besar di sini ada lampu rem. Cuman saya karena mereview sendiri ya, jadi nggak bisa menyalakan lampu rem. Nah untuk seinnya ada di bawah. Untuk seinnya ini secara dimensi besar ya, jadi nyalanya itu benar-benar lebar. Tuh.
Tapi untuk lampu sengnya masih halogen sama dengan yang depan. Untuk yang lampu belakang dan juga lampu rem itu sudah LED. Nah, begitu juga untuk lampu ini ya, lampu plat nomor di sini. Ini warnanya juga masih halogen, warna kuning. Cuman karena siang ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, kita matikan dulu. Kembali ke depan ya. Nah, seperti ini tampilan depannya, bisa kalian lihat ya. Nah, untuk windshieldnya ini kebetulan sama yang punya sudah diganti ya dengan aftermarket. Jadi dia bukan pakai bening, bukan pakai smoke, tapi pakai model gelap. Jadi dia tidak tembus ya. Ini mungkin kelemahannya kalau misalnya kita melihat bagian yang paling terdekat kita, itu nggak akan kelihatan sih. Jadi kalau misalnya kita melewati jalan kemacetan itu kan banyak motor-motor kecil yang main nyendok itu ya. Tahu nyendok kan? Nyendok itu ya seperti menyalip terus dia ada di depan kita persis gitu. Untuk windshield standarnya itu seperti ini ya. Itu bisa di setel tingkat ketinggiannya, bisa tinggi, bisa rendah. Cuman untuk pengoperasiannya tidak seperti di kompetitornya ya, yang Honda Forza itu. Dimana kalau Forza itu kan dia elektrik. Nah, kalau ini dia pakai baut, jadi dia dipindah-pindah seperti ini di sini. Kalau nggak salah penyetelannya ada di belakang ini sih. Kemudian di sini ada bagian bodi ya. Ini bodinya mirip seperti spion. Kalau kita lihat di sini kayak spion ya, spionnya kecil gitu. Nah, kayak gini. Jadi kayak mengutil gitu ya. Ada telinganya lah istilahnya. Tapi ini bukan spion ya, ini hanya bagian dari garis desain dari motor ini. Cuman dulu pernah sih motornya siapa ya kalau salah, motornya Evomax kalau nggak salah. Jadi dia cukup kreatif karena spionnya taruh di sini. Tapi ya itu tadi ya, visibilitasnya jadi berkurang. Kemudian di sini ada logo Yamaha. Ke bagian samping seperti ini kalau kita lihat, itu kan dia itu kelihatan gagah maco gitu ya. Bagian belakangnya juga seperti ini. Untuk bagian belakangnya ini kalau kita lihat dari sini seperti nggak terlalu lebar ya, kayak biasa aja gitu. Tapi kalau kita lihat dari sini, wah, ini benar-benar lebar sekali. Nah, seperti ini. Untuk behelnya sendiri seperti ini ya. Dia modelnya terpisah kanan dan kiri. Dan modelnya cukup masuk ya. Tuh. Jadi nggak seperti di NMAX yang behelnya itu ada di belakang seperti itu. Kalau ini dia modelnya terpisah gitu. Jadi kelihatan keren dan gahar ya. Tuh kita lihat untuk bodinya seperti ini. Lebar banget tuh. Tuh. Untuk bagian spatbornya juga lumayan lebar. Karena untuk bannya itu kan juga lebar ya. Nanti saya akan bahas untuk kaki-kakinya. Nah, kita kelilingi dulu seperti ini. Oke, sekarang kita bahas untuk kaki-kaki motor ini. Pertama dari velg dulu ya. Velgnya ini modelnya palang Y huruf kecil ya. Karena dia modelnya miring dan palangnya itu yang satu panjang, yang satu pendek. Ini ada 5 palang. Untuk diameter velg untuk yang depan Yamaha X-Max 250 ini adalah 15 inch ya. Untuk lebarnya segini. Kemudian dari ban, nah ini bannya kebetulan baru saja diganti sama yang punya, makanya di sini kan ada bulu-bulunya ya. Tuh masih ada rambut-rambutnya seperti ini. Nah, untuk ban bawaannya dulu pakai Dunlop tipenya Scoot Smart. Nah, sekarang ganti pakai Pirelli Diablo Rosso Cutter dengan ukuran 120/70 ring 15. Nah, kemudian untuk suspensinya seperti ini ya. Suspensinya model teleskopik yang umum dipakai di motor matic pada umumnya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, untuk panjang travelnya ini kelihatan sangat tinggi. Ini diperjelas dengan adanya spatbor yang dia menempel pada shockbreaker bawah. Jadi tidak menempel di segitiga atas ya. Tuh, jadi tongkrongannya itu kelihatan gagah gitu. Jadi kayak motor sport. Nah, spatbornya seperti ini ya. Oh ya, untuk bagian dalam situ saya nggak sengaja lihat sih, ada kiprok. Nah, jadi tempatnya ada di situ. Kemudian untuk rem ya, ini remnya sudah ABS, depan belakang sih. Yang depan ini ada sensornya.
Kemudian untuk piringan cakramnya ini model lingkaran lurus, diapit dengan kaliper 2 piston. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Ini dia nggak model tertutup yang benar-benar nutup karena di sini ada radiator. Jadi untuk pendinginan mesin lebih optimal ya di bagian depan seperti ini. Kalau motor 150 cc kan dia ada di samping di sana ya. Nah, kalau ini dia ada di sini. Jadi untuk pendinginan itu lebih baik. Oke, lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Nah, untuk kaki belakangnya seperti ini ya. Pertama dari suspensi, dia modelnya 2 sisi ya. Jadi kanan dan kiri. Dan penempatannya itu benar-benar ada di belakang ya. Jadi ada di bawah lampu belakang seperti ini. Dan modelnya itu benar-benar tegak. Tuh, tegak banget. Dan tidak seperti di All New NMAX 155. Untuk shock breaker di Yamaha Express 250 ini tidak ada subtank ya atau tabung tambahan. Namun di sini dilengkapi dengan setelan preload atau setelan beban. Nah, ini bisa untuk menyesuaikan sesuai dengan postur kita ya. Mau yang kecil atau yang besar, tinggi atau pendek. Kemudian dari velg sama dengan yang depan, modelnya Y kecil. Namun untuk diameternya beda ya dengan depan, karena yang depan kan pakai 15 inch, nah ini pakai 14 inch. Untuk bannya dia masih pakai ban standar, karena kata yang punya kemarin waktu mau ganti ban yang tipenya sama dengan yang depan itu belum ketemu. Jadi sementara pakai ban standar dulu. Toh ya masih bagus ya ban standarnya. Ini ban standarnya pakai Dunlop tipe Scoot Smart dengan ukuran 140/70 ring 14. Nah, untuk lebar velgnya sih. Nah, untuk remnya di sini cakram ya. Sama dengan depan, model lingkaran lurus juga, diapit dengan kaliper 1 piston. Nah, kaliper di sini. Di sini kan nggak kelihatan karena ada sensor ABS. Ternyata sensor ABS-nya itu ada di bagian sebelah kiri. Nah, di sini. Kelihatan apa enggak ya? Nah, itu ya. Karena motor ini kan pakai fitur traction control ya. Jadi yang pasti dengan adanya TCS, ban belakang juga pasti ada sensor ABS-nya. Nah, lanjut kita bagian footstep ya atau pijakan kaki. Pertama dari yang depan dulu. Nah, yang depan ini ada 2 posisi ya yang khas di motor Maxi. Jadi posisi meneguk dan juga posisi selonjor. Nah, seperti apa kenyamanannya? Ya, saya akan jelaskan di video ergonomi aja ya. Kemudian yang belakang, dia footstepnya seperti ini. Nah, dia model jagung seperti ini ya, seperti motor sport. Tapi untuk saya pribadi sih saya kurang suka ya, karena secara dimensi dia kurang besar. Secara motor ini kan juga besar ya. Sayang banget kalau pijakan kakinya hanya sekecil ini. Mungkin kalau dibuat lebih lebar akan membuat nyaman penumpang sih. Kalau ini sih ya masih oke lah, tapi bukan yang ternyaman. Dan ini kebetulan mungkin lama nggak dilumasi ya, jadi kalau ditekuk gini agak susah. Kemudian seperti biasa di sini ada 2 standar samping dan juga standar tengah. Nah, standar tengah ini sangat ringan loh. Tadi saya coba untuk menaikkan standar tengah motor ini ya seperti NMAX lah, cuman sedikit lebih berat. Tapi sangat mudah kok intinya. Nah, sekarang saya akan bicara tentang mesin ya. Nah, mesinnya seperti ini. Ini kebetulan kayaknya di bagian box CVT-nya ini dicat ulang ya sama yang punya. Kayaknya seingat saya itu untuk bagian box CVT-nya itu warna hitam. Nah, ini ada indikasinya. Nah, bawahnya kan warna hitam ya. Ini ada yang sedikit terkelupas. Nah, seperti ini untuk bentuk mesinnya. Memang sih secara dimensi sangat besar ya, karena ya sesuai sih dengan motornya ini juga besar. Tapi kalau saya lihat lagi, terutama bagian box filter ini lebih lebih seimbang gitu loh besarnya dengan box CVT-nya. Tuh kan dimensinya hampir sama, jadi kesannya itu lebih elegan, nggak terlalu besar dan sesuai lah dengan motornya.
Nah, untuk spesifikasinya ya, dia 1 silinder 249 cc, SOHC 4 katup, berpendingin cairan. Tadi radiatornya ada di depan, sudah saya perlihatkan pada kalian. Dengan rasio kompresi 10,5 banding 1. Jadi bahan bakar yang pas sebenarnya untuk motor ini adalah oktan 92. Kemudian untuk daya maksimum dia 16,8 kW di 7000 rpm atau ini ya. Dan torsi 24,3 Nm di 5500 rpm. Jadi memang nggak sebesar motor sport 250 cc, apalagi yang 2 silinder ya. Mungkin kalau sama yang 1 silinder mirip-mirip lah. Nah, untuk kapasitas olinya ya, ini secara total ini 1,7 liter. Tapi kalau pergantian secara berkala itu 1,5 liter. Jadi kalian belinya 2 liter, yang setengah liter bisa kalian simpan. Nah, untuk ganti oli yang selanjutnya kalian hanya butuh 1 liter aja. Setengah liternya pakai yang lama. Jadi seperti itu. Nah, untuk knalpotnya ya, seperti ini. Dia modelnya besar dan juga panjang. Nah, ini ya. Tapi cukup senada ya dengan bodi motor ini. Cuman kalau saya lihat-lihat lagi kayak motor-motor Yamaha yang lain ya, kayak R15, terus MT15. Itu lihat ya, dari naiknya knalpot ini sama naiknya bodi itu kayak nggak sejajar gitu loh. Jadi kayak knalpotnya itu kurang naik gitu. Tapi secara bentuk saya cukup suka sih. Nah, dia modelnya nggak terlalu melebar ya. Dia itu pipih seperti ini. Kalau kita sejajarkan dengan bodi belakang terluarnya ya, tuh masih lebaran bodinya daripada knalpotnya. Nah, sebagai informasi ya, knalpotnya ini yang punyanya Mas Adam itu sudah diganti atau sudah dimodifikasi ya. Masih tetap pakai standar, cuma dimodifikasi bagian dalamnya itu supaya suaranya lebih ngebas lagi. Oh ya, ada lagi yang dimodifikasi ya, yaitu bagian klakson. Klaksonnya ini dipakai kan klakson apa ya, model keong stereo. Coba saya perdengarkan suaranya. Katanya sih Denso, cuman kayaknya belum tahu sih. Kalau suaranya mirip Hella ya. Mungkin Mas Adamnya lupa nyebutin dulu beli merek apa. Cuman kalau lihat suaranya seperti suara klaksonnya Hella. Nah, ada yang tertinggal ya. Di sini biasanya kan ada tulisan timbul ya, X-Max gitu. Cuman sama Mas Adam itu dilepas. Oke, lanjut kita ke bagian jok dulu kali ya. Nah, untuk joknya seperti ini. Wah, ini joknya sih super sekali. Joknya itu lebar, panjang, dan juga sangat tebal. Tuh kita lihat ya di sini. Nah, ini kalau kita lihat tekstur kulit joknya ini seperti kulit sintetis ya, atau kulit imitasi seperti ini. Jadi dia bukan halus dan juga nggak terlalu kasar juga sih. Dan dilengkapi dengan jahit-jahitan asli yang pasti. Nah, seperti ini. Jadi menambah kesan mewah motor ini. Nah, untuk bagian tengahnya ya, di sini ada perbedaan bentuk. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini bisa jadi semacam senderan sih untuk pantat kita. Kemudian di sini ada tulisan X-Max di sini. Kemudian di sini untuk kulitnya ini lebih halus, sama seperti yang bagian pinggiran sini ya. Ini halus. Ini sangat cocok sih untuk dipakai sandaran pantat kita supaya lebih nyaman dan lebih betah lah. Tuh kalau kita tekan-tekan seperti ini, bagus sekali loh. Cuman untuk yang depan ini mungkin karena ada rangkanya yang cenderung lebih berpunuk ya. Jadi di sini kalau saya duduki itu rasanya lebih keras. Nah, kalau yang belakang ini lebih istimewa karena tuh empuknya. Kemarin udah saya pakai coba boncengan sih sama istri. Dia katanya suka. Dan banyak yang bilang terlalu ngangkang ya kalau naik motor ini kalau sebagai penumpang. Tapi kata istriku kemarin tergantung
posisi duduk kita sih. Kalau kita semakin mundur ya semakin ngangkang. Tapi kalau semakin maju dia semakin nggak ngangkang. Meskipun di bagian depannya ini lebih lebar ya. Yang bikin ngangkang itu adalah di bagian bodi ini. Nah ini. Jadi dari kaki ke footstep itu kalau kita duduknya terlalu ke belakang ya terkena ini otomatis ngangkang. Tapi kalau kita lebih ke depan nggak akan ngangkang kok. Ya mirip-mirip kayak NMAX lah. Dan yang membuat lebih mewah lagi adalah, nah di sini ada tambahan aksen warna silver. Bahannya plastik ya. Dan ada tulisan Yamaha di sini. Asik sih. Oke, kita ke bagian kokpit. Nah, kokpitnya seperti ini. Ini cenderung lebih sporty ya. Bukan mewah tapi sporty. Karena banyak cover dan juga aksen warna silvernya ini juga menambah sporty. Cover-covernya warna hitam semua. Tuh. Nah, sebagai informasi ya, untuk stang di Yamaha X-Max 250 ini ada 2 setelan. Jadi bisa di setel lebih maju atau lebih mundur sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah ini kemarin waktu pertama kali nyoba itu dipakai setelan yang jauh. Nah ini kemarin sama Mas Adam di setel yang mundur. Jadi itu emang cukup terasa sih. Lebih nyaman kalau kita lebih mundur. Nanti saya akan jelaskan di video test ride juga sih untuk posisi berkendaraan ya. Nah di sini ada yang dimodifikasi ya. Ini ada spion, dia diganti pakai spion model bar N atau spion jalu lah istilahnya ya. Untuk aslinya ada di sini, cuman ini sama yang punya ditutup. Untuk tombol-tombol di sebelah kanan, ini ada engine keyswitch dan 2 starter yang jadi satu. Kemudian di sini ada tombol hazard dan di sini ada tombol untuk mengatur panel digitalnya. Bentar ya, saya fokuskan dulu. Nah ini ada trip dan info. Nah ini kan ada 2 fungsi ya, bisa kita dorong seperti ini atau kita tekan seperti ini. Nanti saya akan jelaskan untuk kedua tombol itu bagaimana perubahannya di panel info speedometer. Kemudian sebelah kiri ya. Nah di sini ada lampu dekat, lampu jauh, pas beamnya di sini. Jadi seperti di Yamaha R15 ya, R15 V3. Kalau yang V4 nggak tahu sih, kayaknya sama juga deh. Kemudian di sini ada sein dan juga klakson. Nah untuk hand grip ini desainnya sama dengan motor sportnya Yamaha ya, modelnya seperti ini. Dan konon ini didesain oleh Valentino Rossi. Untuk handle remnya masih standar, jadi warna hitam seperti ini ya. Cuman di sini ada yang kurang sih menurut saya. Yang seperti di adiknya juga ya, Yamaha NMAX, tidak ada rem parkir atau penahan rem belakang yang seperti di motor-motor kecilnya Yamaha atau motor lain. Harusnya sih ada ya, mengingat motor ini kan besar ya. Cukup bahaya juga sih kalau misalnya parkir di tempat yang kurang datar dan juga ketika berhenti di tanjakan atau di turunan. Kan juga capek ya. Lalu kita ke bagian speedometer atau panel info di sini ya. Nah, di sini untuk panelnya itu ada 2 tipe, yaitu analog dan juga digital. Untuk analognya ada 2 besar seperti ini. Di sebelah kiri ada penunjuk kecepatan dan di sini ada penunjuk putaran mesin. Nah, untuk info yang tampilkan seperti apa? Jadi coba saya nyalakan ya. Nah, di sini ya. Pertama kita lihat dulu dari indikator dulu deh. Di sini ada indikator sein kiri, sein kanan. Di sini ada TCS. Coba saya matikan dulu. Nah, ini TCS-nya. Kemudian di sini ada check engine dan juga keyless. Coba saya nyalakan lagi. Oh, ternyata bukan check engine di sini. Di sini kosong. Kayaknya ini mungkin untuk alarm atau immobilizer tambahan ya. Jadi di sini ada slot kosong. Nah, yang di sebelah sini baru deh. Di sini ada check engine, kemudian di sini ada ABS dan juga lampu indikator untuk lampu jauh. Nah, untuk info digitalnya ya. Yang di atas ini untuk yang bawaan setelan di sini ada TCS on, menandakan untuk fitur traction controlnya itu aktif atau tidak.
Di sini ada sisa bahan bakar, di sini ada penunjuk suhu, di sini ada jam untuk tengah-tengah, dan di sini ada odometer. Nah, fungsinya untuk tombol di sini tadi ya, kita coba untuk dorong dulu. Nah, beralih ke bawah, di sini ada trip meter, kemudian trip time, kemudian trip oil atau jarak penggantian dari oli pertama ya, atau terakhir ganti oli itu sampai sekarang berapa kilometer yang ditempuh. Kemudian trip V-belt atau ini ya, untuk jarak berapa kilometer penggunaan V-belt kita atau sabuk kita. Balik ke odometer. Nah, sekarang kita coba tekan. Di sini ada TCS on ya. Nah, di sini ada konsumsi bahan bakar rata-rata ini 35,8 km per liter. Wah, ini sih kayaknya Mas Adam jarang banget yang ngebut pakai motor ini. Makanya konsumsi bahan bakarnya itu sangat irit, 35,8 km. Biasanya itu sekitar 30 ke bawah ya kalau motor 250 cc. Cuman mungkin karena cara berkendaranya Mas Adam ini yang eco ride, jadi dapat hasilnya sangat irit. Kemudian ini ada konsumsi untuk liter per 100 km. Ini 2,7 liter per 100 km. Nah, ini untuk konsumsi bahan bakar secara real time ya, ketika kita di jalan raya. Ini juga liter per 100 km-nya. Kemudian ini untuk kecepatan rata-rata 26 km per jam. Untuk temperatur udara ini juga ada di sini 27 derajat Celcius. Kemudian tegangan baterai atau aki 12,6, masih sehat ya. Dan kembali ke traction control on. Nah, saya kan sudah menjelaskan tadi ya. Untuk mematikan TCS-nya itu kita tekan di sini, kita tekan seperti ini dan juga ditarik rem ya. Nah, kita lihat di sini. Tuh, 2, 3. Nah, selama 3 detik TCS-nya bisa off. Namun kalau kita matikan kontaknya kemudian kita hidupkan lagi, dia akan kembali ke setelan on. Nah, lanjut kita bagian kunci ya. Untuk kuncinya seperti ini, dia keyless. Dan secara bentuk sama sih ya dengan NMAX dan juga Aerox. Dia modelnya putaran seperti ini. Kenoknya lebih keren sih kalau menurut saya daripada Honda. Kalau Honda itu kan dia kayak kenoknya kompor gas ya. Kalau ini dia lebih apa ya? Ya lebih asik aja sih bentuknya. Lebih minimalis. Nah, di sini ada banyak fungsi ya. Nah, ini posisi off biasa. Ini bisa posisi open. Kita tekan dulu seperti ini. Nah, kita posisi seperti ini. Nah, ini untuk menyalakan, kita ke kanan. Nah, untuk mematikannya seperti ini. Ini posisi off. Nah, di sini ada posisi pengunci stang. Nah, nggak hanya itu saja ya. Untuk di keyless-nya ini kita bisa membuka tutup tangki bahan bakar tanpa menekan tombol di sini. Jadi kita tekan dulu seperti ini. Nah, ini kan hidup ya. Untuk lampu indikator keyless-nya. Kalau mati ya kita tekan lagi. Nah, ini hidup. Terus kita putar tanpa menekan ya. Nah, seperti ini. Ini tangki bahan bakarnya di sini. Untuk kapasitasnya 13 liter. Ya standar ya untuk sebuah motor 250 cc. Tapi untuk dibandingkan dengan sport sih masih lebih besar sport ya. Karena motor sport itu sekarang rata-rata 14 liter. Nah, ini 13 liter. Kemudian di sini ada 2 tombol ya. Ini untuk membuka bagian laci sebelah sini. Oh, kita putar dulu ke open. Nah, kemudian kita tekan. Nah, seperti ini. Nah, lacinya seperti ini. Untuk laci sebelah kiri dia kan bisa terkunci ya. Dan dilengkapi dengan power outlet untuk ngecas handphone. Cuman sayangnya di sini ya, ini sama yang punya dilengkapi dengan adapter tambahan atau lighter. Jadi untuk bawaannya itu belum USB ready ya. Kemudian nah, kita lihat di sini. Untuk lacinya sih lumayan dalam ya, cuman nggak menurun seperti itu, tapi lebih melandai. Nah, untuk yang sebelah kanan dia tidak dikunci. Jadi seperti ini aja, modelnya kosong. Untuk secara kapasitasnya sih hampir sama ya dengan yang sisi kiri tadi. Bedanya hanya di sini tidak ada power outlet dan tidak ada penguncinya. Jadi membukanya itu kita tinggal tekan seperti ini. Lalu kita tarik seperti ini, nutupnya juga kita tekan lagi seperti ini. Nah, lanjut. Yang terakhir kita bahas untuk yang bagasinya.
Ini yang paling saya suka sih di motor ini. Oke. Saya akan coba buka. Nah, untuk membukanya ini ya, ini nggak tahu mungkin hanya terjadi di motornya Mas Adam atau semua motor Yamaha X-Max seperti itu. Ketika saya tekan tombol C tadi, harusnya kan sudah siap dibuka ya. Tapi kata Mas Adam, kalau untuk membukanya ini kita harus menekan tombol C-nya di situ dan juga diimbangi dengan tangannya ini yang di sini kita harus mencongkel juga. Oke, coba saya praktekkan ya. Nah, jadi seperti ini. Wah, ini ini bagasinya sangat besar. Bahkan kalau dibandingkan dengan kakaknya yaitu T-Max, kayaknya lebih besar ini deh. Maksudnya lebih luas gitu ya. Kemarin itu ya, saya coba masukkan helm masuk 2. Terus saya coba ambil lagi kan. Nah, di depan itu saya taruh gimbal dan juga tripod. Itu masih banyak sekali sisanya. Dan di belakang sini saya masukkan mantel 2. Itu juga sangat banyak sisanya. Wah, ini udah deh. Mau naruh apa aja, yang penting jangan HP, jangan laptop. Pokoknya barang-barang kayak sepatu, mantel, atau mungkin yang lainnya ya. Baju-baju gitu bisa. Dan di sini dilengkapi dengan lampu. Jadi kalau kalian mau mengambil barang di malam hari itu ya mungkin nggak terang banget, tapi ya bisa membantu lah setidaknya untuk cahaya di dalam bagasi ini. Nah, kalau kita lihat ya di sini untuk bagian kerangka bawah dari jok motor ini. Nah, di bagian sini ini cekung. Nah, yang membuat jok depan itu keras kayaknya ini ya, bagian ini. Kalau saya tekan pakai tangan itu nggak terlalu terasa, kalau untuk rangkanya itu nggak terlalu terasa kalau ditekan. Tapi kalau kayak saya duduki itu ada sih rasa seperti keras gitu ya. Dan mungkin yang saya catat di motor ini ya, yang mungkin maaf tadi karena fiturnya Yamaha ya, kalau misalnya posisi knopnya itu tidak sesuai di posisi off, maka akan ada alarm seperti itu. Nah, yang saya cukup sayangkan di sini adalah di bagian joknya ini tidak bisa membuka lebih lebar lagi. Jadi ya mungkin bisa saya bilang nggak terlalu leluasa lah kalau misalnya kita mau memasukkan atau mengeluarkan barang. Terutama yang depan ya, kalau yang belakang sih ya oke-oke aja lah. Tuh. Dan juga tidak ada semacam sekat seperti di Honda Forza 250. Jadi kalau kita menaruh barang sembarangan sih bisa amburadul ya, atau acak-acakan gitu. Jadi kalau barang kecil sekalian taruh depan situ. Kalau barangnya besar ataupun helm bisa taruh sini. Oke, saya tutup lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya review Yamaha X-Max 250 ini. Ini kalau saya lihat platnya tadi ya, ini tahun 2018. Tapi sampai sekarang kan masih belum ada ya model facelift ataupun generasi barunya. Mungkin hanya beda warna aja atau bagaimana. Nah, untuk harganya sendiri saya belum melihat secara jelas ya. Tapi kalau di website resminya Yamaha itu berada di harga Rp62.540.000 untuk yang website terbaru ya. Mungkin untuk di daerah lain selain Jakarta itu beda lagi harganya yang pasti. Untuk di Malang pun juga saya belum dapat info harganya berapa. Tapi yang jelas ya kisarannya segitulah. Bisa dianggap kisaran 60 sampai 70-an ya. Dan itu harga yang sangat murah kalau kita bandingkan dengan kompetitornya ya. Jadi dengan harga segitu kalian bisa dapat motor Matic 250 cc. Dan mungkin kalau kalian punya lebih ya bisa dimodifikasi lah untuk bagian kaki-kaki mungkin, terus untuk joknya mungkin yang terlalu tinggi bagi kalian. Nah, untuk berat motor ini ya itu 179 kg dengan tinggi jok 795 mm. Jadi ya nanti saya akan jelaskan di video ergonomi aja ya.
Tapi untuk harga segitu sih, dengan hasil motor yang segini, wah ini benar-benar menggoda sih. Makanya nggak jarang motor ini banyak diminati para pengendara motor di Indonesia ya, khususnya pencinta 250 cc. Oke, mungkin itu aja ya video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi, dan juga subscribe channel kedua saya ya untuk video-video pendek, yaitu Mojovibi Shorts. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.